طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita masih membahas Kitabus Shalah. Di kesempatan hari ini kita masuk pembahasan Babul Imamah. Bab Al-Imamah. Ya, fikih, di antara fikih ya, salat berjamaah. Babul Imamah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini hadis pertama di Babul Imamah. Al-Imam bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Kata Nabi yang mulia, tidakkah khawatir orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit, ya, mendahului imam. Tidakkah khawatir orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai? Tidakkah takut ya orang yang mendahului imam, mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit, ya Allah rubah kepalanya sebagai kepala keledai? Aw yaj'alallahu suratahu surata himar, atau ya ini syak dari rawi, ini Syu'bah, atau Allah menjadikan rupa fisiknya seperti rupa keledai. Ya, tidakkah takut orang yang mendahului imam itu Allah akan rubah fisiknya seperti rupa keledai? Ya. Atau Allah merubah yakni kepalanya seperti kepala keledai. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala untuk menjelaskan kewajiban mutaba'atul imam bagi makmum. Ya, kewajiban mengikuti imam, ya, bagi makmum yang ikut sholat berjamaah. Dan di antara konsekuensi mutaba'atul imam adalah tidak mendahului imam. Ya. Di antara konsekuensi mutaba'atul imam, ya, makmum diharamkan untuk mendahului imam. Ya. Maka hadis yang mulia ini memberikan kita beberapa faidah. Yang pertama, ya, haram hukumnya mendahului imam. Dalam mendahului imam, ya, baik tatkala kita ruku, tatkala kita i'tidal, tatkala kita sujud, ya, atau bangkit dari sujud, dalam kondisi apapun, ya, seorang makmum tidak boleh mendahului imam.
Ya, dan ini ya sangat disayangkan banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang ikut sholat berjamaah. Ya, di mana sebagian kaum muslimin nggak sabar dengan imamnya. Ya, imam yakni belum turun sujud dia sudah turun duluan. Ya, imam belum bangkit dari sujud dia sudah bangkit duluan. Ya, maka harus kita fahami bahwasannya kewajiban makmum adalah mutaba'atul imam. Ya, dan di antara konsekuensi mutaba'atul imam enggak boleh kita mendahului imam. Ya, dalam gerakan-gerakan salat kita. Ya, tidak boleh kita mendahului imam dalam gerakan-gerakan salat kita. Bahkan Nabi mengancam, ya, orang yang mendahului imam dalam gerakan sholatnya, maka fisiknya atau kepalanya dirubah menjadi rupa keledai. Di sini para ulama ya ada dua penafsiran dalam menafsirkan hadis yang mulia ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya ancaman ini bersifat hakikah, ya bersifat hakikah, ini real. Bahwasannya orang yang dia menyengaja mendahului imam, ya maka kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan rubah ya rupa fisiknya menjadi rupa keledai, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini penafsiran yang pertama. Ini hakikatnya memang seperti itu. Ya, orang yang dengan sengaja mereka mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat, maka rupa fisiknya atau kepalanya akan dirubah seperti keledai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, di antara penafsiran para ulama, bahwasannya maksud dari hadis ini ya, atau ancaman ini, di mana orang yang mendahului imam ya, itu wataknya seperti watak keledai. Ya. Dari sisi kebodohan, ya dari sisi balada, ya kebodohan. Kenapa? Kata para ulama, ya karena kalau kita tahu, kalau kita faham, yakni secepat apapun kita mendahului imam dalam sholat kita, nggak mungkin kita selesai apa sebelum imam. Faham jamaah? Maka orang yang mendahului imam dalam sholat itu orang yang bodoh. Ya seperti keledai. Karena kalau kita faham ya bahwasannya orang yang mendahului imam itu secepat apapun dia mendahului imam, tetap dia salam setelah apa? Setelah imam. Gak mungkin dia finish sebelum apa? Sebelum imam. Ya contoh orang yang mendahului imam dalam rukuknya. Ya toh akhirnya dia apa? Selesai sholat setelah imam salam. Gak mungkin dia salam dulu apa duluan. Gak mungkin dia salam duluan. Ya. Maka di antara bentuk kebodohan tatkala seseorang itu mendahului imam, padahal ujung-ujungnya dia salam juga setelah apa? Setelah imam salam, assalamualaikum, baru dia apa? Salam. Makanya Nabi mengatakan, ya, Allah akan merubah ya fisik seseorang yang dia mendahului imam dalam salatnya. Maka hati-hati jamaah. Ya. Tidak boleh kita mendahului imam dalam solat kita. Ya. Orang yang mendahului imam dalam solatnya adalah dalil dari kebodohan dirinya. Dari kebodohan dirinya. Ya. Karena secepat apapun kita mendahului imam. Contoh jamaah, ya kita ya solatnya cepat nih. Ya. Imam belum ruku kita sudah ruku. Ya. Imam ya belum i'tidal kita sudah i'tidal. Imam belum sujud kita sudah sujud. Imam rakaat pertama kita sudah rakaat kedua. Contoh ya. Ya ada orang seperti itu. Ya, maka tidak mungkin dia bisa selesai kecuali tatkala apa? Imam salam duluan. Ya, maka kalau seseorang itu menyengaja mendahului imam, maka dikhawatirkan bisa membatalkan salatnya. Ya. Di antara alasan kata para ulama, kenapa mendahului imam itu tercela, dilarang di dalam salat?
Di antara sebabnya karena orang yang mendahului imam, ya, itu menunjukkan ketergesa-gesaan dia di dalam sholat. Ya, seolah-olah dia pengen cepat selesai sholatnya, nggak sabaran. Ya, seolah-olah dia menunjukkan dia ingin sholat cepat selesai, isti'jal di dalam sholatnya. Ya, padahal sholat adalah kesempatan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat adalah yakni silah yang paling kuat yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang mendahului imam itu tanda kalau dia orang yang tergesa-gesa. Ya, dan ingin ya cepat selesai dari salatnya. Maka ini tercela ya di dalam salat. Maka tidak boleh ya kita mendahului imam di dalam gerakan-gerakan salat. Ya, hukumnya terlarang. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kata Nabi yang mulia, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ya dijadikan untuk diikuti. Ya, adanya imam dalam salat berjamaah itu untuk diikuti. Ya, fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihi imam. Jangan menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam bertakbir maka ikut bertakbir. Ya, jangan mendahului imam. Jangan sampai imam belum takbir kita sudah takbir. Ya, ini imam belum mulai takbiratul ihram, ya baru siap-siap, makmum sudah Allahu akbar. Ini bukan salat berjamaah namanya. Ya, dan bisa batal salatnya karena dia mendahului imam. Ya, karena dia mendahului imam. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam ruku maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Dan apabila ya imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka hendaknya kalian mengucapkan rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Kapan imam membaca sami'allahu liman hamidah? Tatkala bangkit dari ruku. Maka makmum membaca rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kemudian kata Nabi, dan apabila imam salat dalam kondisi duduk maka makmum duduk semuanya. Ya, apabila imam salat dalam kondisi duduk ya maka makmum duduk ya semuanya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-74. Hadis yang mirip dengan hadis yang sebelumnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Aisyah berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakkin fa shalla jalisan." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat, kata Aisyah, ya tatkala beliau sakit, Nabi salat dalam posisi duduk. Ya, tatkala Nabi sakit di akhir-akhir hayat beliau, Nabi salat dalam kondisi duduk karena enggak mampu berdiri. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Kemudian ya para sahabat, mereka salat di belakang Nabi dalam posisi berdiri. Ya, Nabi sebagai imam salat sambil duduk, sedangkan sahabat yang salat di belakang beliau salat dalam kondisi berdiri.
fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi berisyarat kepada mereka agar mereka duduk. Ya, Nabi isyaratkan agar mereka ikut duduk. Sebagaimana imam duduk, maka makmum juga duduk. Falamman sarafa, setelah selesai dari salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Kata Nabi, imam itu dijadikan agar diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Tatkala imam ruku, kalian ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Tatkala imam bangkit, kalian juga ikut bangkit. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Tatkala imam yang membaca sami'allahu liman hamidah, maka hendaknya makmum membaca rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kata Nabi, kalau seandainya imam salat dalam posisi duduk, maka hendaknya makmum juga salat dalam posisi duduk. Ya, ini hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ambil faidah dari hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, ya, hadis ini menjelaskan kewajiban mutaba'atul imam, kewajiban mengikuti imam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu dijadikan agar diikuti. Ya, maka makmum wajib mengikuti imam. Makmum wajib mengikuti ya imam. Maka di antara konsekuensi dari mutaba'atul imam adalah larangan untuk menyelisihi imam. Ya, larangan menyelisihi imam. Dan juga larangan mendahului imam. Ya, larangan mendahului imam. Maka pastikan gerakan-gerakan salat kita, jamaah yang Allah muliakan, ya tidak mendahului imam dalam salat berjamaah kita. Ya, kita ruku setelah imam ruku. Kita bangkit dari ruku setelah imam bangkit dari ruku. Ya, kita turun sujud setelah imam turun sujud. Ya, kita bangkit dari sujud setelah imam bangkit dari sujud. Ya, tidak boleh kita mendahului imam. Meskipun sebatas ancang-ancang. Ya. Sebatas ancang-ancang. Ya, hendaknya kita turun ya sujud setelah kita ya mendapati imam sujud. Kemudian faidah yang kedua, di antara faidah dari dua hadis di atas, hadis ini menjelaskan bahwasannya tatkala imam di dalam salat berjamaah, salat dalam posisi duduk, ya, maka makmum mengikuti posisi imam. Makmum ikut ya posisi imam. Karena itu bagian dari mutaba'atul imam. Ya, sebagaimana Nabi perintahkan, ya, idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Tatkala imam salat dalam posisi duduk, maka makmum juga ikut posisi duduk bersama imam. Ya. Di sini ya para ulama berbeda pendapat. Ya, dalam masalah posisi makmum tatkala mendapati imam salat sambil duduk, tentu dengan uzur yang syar'i, ya. Dengan uzur yang syar'i. Adapun ya salat wajib dengan ya duduk tanpa uzur yang syar'i, maka hukumnya tidak sah. Karena berdiri di dalam salat wajib itu hukumnya apa? Hukumnya rukun di antara rukun-rukun salat.
yang tidak boleh ditinggalkan secara sengaja tanpa ada sebab yang syar'i, seperti seseorang sakit, ya, atau fisik yang lemah nggak bisa berdiri, ya, maka hukum asal kita sholat wajib dalam posisi apa? Berdiri, ya. Dan berdiri qiyam di dalam sholat wajib itu hukumnya rukun yang tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan uzur yang syar'i seperti sakit, sebagaimana Nabi lakukan, ya, di akhir hayat beliau. Ya, Nabi sholat sambil duduk tatkala beliau ya sakit. Adapun sholat sunnah, maka berdiri di dalam sholat sunnah hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, kalau orang mengerjakan sholat sunnah sambil duduk, maka sholatnya sah. Akan tetapi, ya, pahala yang didapatkan adalah setengah dari pahala orang yang mengerjakan sholat sunnah dalam posisi apa? Berdiri. Ini perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ya, jadi kalau di dalam sholat wajib berdiri bagi yang mampu itu hukumnya rukun di antara rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan melainkan dengan uzur yang syar'i. Adapun di dalam sholat sunnah maka berdiri hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Orang yang mampu berdiri ya sholat sambil duduk boleh dan sholatnya sah, ya, akan tetapi dia mendapatkan setengah, ya, dari pahala sholat orang yang berdiri dalam mengerjakan sholat sunnah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang status makmum yang bisa berdiri, yang mampu berdiri, kemudian mendapati imamnya sholat dalam posisi duduk karena uzur yang syar'i. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya makmum tetap wajib berdiri, ya, tetap wajib berdiri meskipun imam sholat sambil duduk, ya, makmum ya tetap wajib berdiri. Dan ini pendapat, ya, Al-Imam Abu Hanifah dan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala, bahwasanya makmum tetap salat dalam posisi berdiri meskipun imamnya salat sambil duduk karena uzur yang syar'i. Sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ishaq bin Rahawai dan ulama yang lain ya berpendapat bahwasannya makmum ya tetap ikut imam. Tatkala imam salat dalam posisi duduk, maka makmum ya salat dalam posisi duduk meskipun mereka mampu berdiri. Ya, dan mereka berhujjah dengan hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah yang kita bawakan, ya, di bab imamah ini. Mereka berhujjah dengan hadis tersebut. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad, ya, pendapat Imam Ahmad, yakni apabila imam di awal salat berdiri, ya, kemudian di tengah salat imam gak mampu berdiri, ya, karena sebab yang syar'i, maka makmum ya salat tetap dalam posisi berdiri, ya. Tapi kalau seandainya imam mengawali salatnya dalam posisi duduk, maka disunahkan bagi makmum juga salat sambil duduk. Ini pendapat Imam Ahmad, ya.
Jadi kalau imam di awal salat dia dalam posisi berdiri, mengawali salatnya berdiri, maka makmum berdiri. Meskipun di tengah salat imam duduk karena sakit, karena udzur yang syar'i, maka makmum tetap apa? Berdiri. Ya. Adapun apabila imam mengawali salatnya dalam posisi sambil duduk, maka disunnahkan bagi makmum salat dalam posisi duduk. Ya, salat dalam posisi duduk. Paham jamaah? Ini pendapat Imam Ahmad. Adapun ya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mereka ya berpendapat bahwasannya perbuatan Nabi itu khusus berlaku bagi Nabi. Ya, sehingga Nabi tatkala salat duduk, salat sambil duduk, kemudian memerintahkan sahabat atau apa salat sambil duduk, itu khusus bagi Nabi. Ya. Dan tidak berlaku untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka berpendapat bahwasanya makmum tetap dalam kondisi apa? Berdiri. Meskipun apa? Imamnya salat sambil duduk. Ya, karena apa yang Nabi lakukan itu khusus hanya berlaku bagi Nabi. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, bahwasanya mengklaim sesuatu itu khusus bagi Nabi maka butuh dalil. Ya, mengkhususkan sesuatu hanya berlaku bagi Nabi itu butuh dalil. Kenapa? Karena kaidah mengatakan bahwasannya apa yang Nabi lakukan hukum asalnya berlaku bagi umat beliau sampai datang dalil yang mengkhususkan. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya, maka hukum asalnya berlaku juga bagi umat beliau. Maka wallahu alam, ya dalam masalah ini ya yakni pendapat Imam Ahmad lebih apa? Yani tawassut, lebih pertengahan. Tatkala imam mengawali salat sambil duduk, maka makmum ikut duduk. Ya. Dalam rangka mutaba'atul imam. Namun tatkala imam mengawali salat sambil berdiri, maka makmum ikut apa? Berdiri. Meskipun di tengah salat imam duduk karena sakit, makmum tetap apa? Dalam kondisi berdiri. Wallahu taala alam bissawab. Taib, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya ya imam dan orang yang salat munfarid, orang atau imam dan orang yang salat sendirian, ya tatkala dia bangkit dari ruku, maka dia membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ya, dibaca oleh imam dan orang yang salat sendirian. Adapun makmum yang dia salat berjamaah di belakang imam, tatkala dia bangkit dari ruku, maka cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, tanpa membaca Sami'allahu liman hamidah, karena itu bacaan imam. Ya, tatkala kita salat berjamaah itu bacaan imam. Ya, atau tatkala kita salat sendiri munfarid, maka kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Adapun tatkala kita di posisi makmum salat berjamaah di belakang imam, maka tatkala imam bangkit membaca Sami'allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, haddatsani Al-Bara bin Azib wa huwa ghairu kadzub. Menceritakan kepadaku sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib, dan beliau adalah bukan seorang pendusta. Beliau bukan seorang pendusta. Ini orang yang jujur.
Karena beliau sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qala Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah. Dahulu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sajidan. Ini tatkala Nabi i'tidal, bangkit dari ruku, membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, maka tidak ada seorang pun di antara kami, ini para sahabat, yang menurunkan ya punggungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya, sampai Nabi sujud. Tidak ada seorang pun di antara sahabat, kata Bara' bin Azib, yang menurunkan posisi badannya dari i'tidal sampai Nabi turun sujud. Ya. Hatta yaqa'a Rasulullah sajidan, sampai Nabi benar-benar dalam posisi sujud. Ya, selama Nabi belum dalam posisi sujud, para sahabat tetap berdiri dengan tegak, i'tidal. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Kemudian setelah Nabi sujud, barulah kita turun untuk sujud. Setelah sujudnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini pun menjelaskan ya kewajiban makmum adalah mutaba'atul imam, mengikuti imam, dan tidak boleh mendahului imam. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tatkala mereka ikut salat berjamaah bersama Nabi, mereka tidak yakni menggerakkan punggung mereka untuk sujud sampai mereka dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam posisi sujud, baru mereka turun. Ini menunjukkan sifat mutaba'ah ya para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang mulia ini ya di antara dalil yang menunjukkan kewajiban makmum adalah mutaba'atul imam, mengikuti imam ya, dan larangan untuk mendahului imam dalam gerakan-gerakan salat. Yang Bara' sebutkan adalah sujud, turun untuk sujud. Tapi hadis ini berlaku untuk semua gerakan salat. Ya, meskipun yang disebutkan adalah tentang sujud, tapi hadis ini berlaku untuk semua ya gerakan-gerakan salat. Baik ruku, ya sujud, bangkit dari sujud, ataupun gerakan-gerakan yang lain, kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Ya, sampai imam masuk dalam gerakan yang selanjutnya, ya kita ikut imam, tidak boleh mendahului imam. Nah, Allah a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya jemaah yang Allah muliakan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka aminkan. Ya, apabila imam membaca amin, yakni setelah akhir bacaan dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Setelah imam mengucapkan amin, maka aminkan oleh kalian. Ya, aminkan oleh kalian. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya ya menepati amin para malaikat,
maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga jamaah yang Allah muliakan menjelaskan kewajiban mengikuti imam. Hatta dalam masalah amin, maka makmum tidak boleh mendahului aminnya imam, enggak boleh. Ya. Karena Nabi yang mulia mengatakan idza ammanal imam, apabila imam mengaminkan, fa aminu, maka kalian ikut aminkan. Ya. Artinya kita sampai dengar dulu aminnya imam, baru kita ikut mengaminkan. Maka hatta dalam masalah mengaminkan, ya, makmum tidak boleh mendahului imam. Dan sekali lagi sangat disayangkan, ya, sebagian kaum muslimin dalam masalah takmin itu mendahului imam. Ya. Imam belum amin, makmum sudah apa? Sudah amin. Maka ini khilafus sunnah. Ini menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Hatta dalam masalah takmin, ya, mengaminkan, maka ya kita ikut aminnya imam. Jangan sampai mendahului aminnya imam. Ya, hadis ini memberikan kita beberapa faidah. Yang pertama, bahwasannya ya orang yang salat baik dia sendirian ataupun berjamaah, maka disunahkan untuk mengucapkan amin. Ya, baik dia imam ataupun makmum atau salat sendirian. Ya, setelah dia membaca akhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka disunahkan untuk membaca amin. Ya, untuk setiap orang yang salat, baik dia berjamaah, imam, makmum ataupun salat munfarid sendirian, ya dia mengucapkan amin. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis di atas, ya, menunjukkan fadilah takmin. Fadilah, ya, mengaminkan. Bahwasannya mengucapkan amin di dalam salat-salat kita itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena Nabi yang mulia mengabarkan, ya, siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan, ya, mengucapkan amin di dalam salat-salat kita. Orang yang ucapan aminnya menepati aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini juga para ulama mengambil istinbat, ya, bahwasanya para malaikat itu mengaminkan, ikut mengaminkan. Ya, para malaikat ikut mengaminkan doa orang beriman. Di antaranya di dalam salat-salat mereka. Karena Fatihatul Kitab itu doa. Ya, Al-Fatihah itu apa? Doa. Ya, dan para malaikat mereka mengaminkan doanya orang-orang beriman, termasuk di dalam salat-salat mereka. Maka siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Al-Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala berdalil dengan hadis, ya, Abu Hurairah di atas untuk menjelaskan bahwasannya imam itu menjaharkan aminnya, ya, di dalam salat-salat jahriyah. Bahwasanya imam, ya, membaca amin secara jahar, tidak disirkan. Ya, Imam Al-Bukhari beristinbat dengan hadis Abu Hurairah di atas, bahwasanya imam yang memimpin salat berjamaah di dalam salat-salat jahriyah, maka dia menjaharkan aminnya. Ya, karena Nabi yang mulia mengatakan, idza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin, maka aminkan oleh makmum. Ya, dan tidak mungkin makmum, ya,
yakni mendengarkan ucapan aminnya imam, kecuali tatkala apa? Dijaharkan. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berhujjah dengan hadis Abu Hurairah ini, bahwasanya imam di dalam salat berjamaah maka menjaharkan ucapan aminnya. Yang menjaharkan ucapan aminnya. Wallahu a'lam. Taib, hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wa dzal hajah, wa idza shalla ahadukum lin-nasi falyutawwil ma syaa." Kata Nabi yang mulia, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, ya, salat menjadi imam bagi manusia, maka ringankan salatnya. Jangan diperberat, ringankan salat. Karena di antara makmum itu ada yang lemah fisiknya, ada yang sedang sakit, ada yang memiliki hajat. Ya, maka hendaknya seorang imam memperhatikan kondisi makmum, kondisi jamaah. Maka hukum asalnya salat berjamaah itu diringankan jamaah. Ya, hukum asal salat berjamaah itu diringankan. Karena itu perintah Nabi, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam bagi manusia, maka hendaknya dia ringankan salatnya. Kenapa? Karena yakni kondisi makmum yang berbeda-beda. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat fisiknya, ada yang lemah, ada yang muda, ada yang tua, ada yang enggak ada hajat, ya, ada yang diburu oleh hajatnya. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Apabila ya kalian salat untuk apa sendiri, ya salat sendirian, bukan salat menjadi imam, maka silahkan dipanjangkan sesuka hatinya. Ya, mau setengah jam, mau 1 jam, tidak ada masalah. Kalau salatnya apa? Sendirian. Tapi kalau kita salat menjadi imam, ya, maka jangan memberatkan makmum. Ya, orang salat 10 menit aja makmum pada batuk-batuk. Ya, salat 10 menit, ya makmum sudah tahu batuk-batuk. Ya, apalagi sampai setengah jam. Gak lagi batuk, mungkin bersin makmumnya. Sebagai bentuk apa? Protes sama imamnya. Ini imam panjang banget sholatnya. Ya. Hadis yang terakhir di bab imamah ini, penulis membawakan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki menemui Nabi. Faqala, kemudian dia berkata, curhat kepada Nabi. Ya, curhat kepada Nabi. Inni la ata'akhkhar an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, saya sengaja mengakhirkan salat subuh. Ya, sengaja datang ke masjid terlambat, agak terlambat. Karena si fulan, ya, yang salatnya terlalu lama, terlalu panjang. Ya, saya sengaja mengakhirkan datang ke masjid untuk salat subuh karena si fulan. Ya. Yang kalau dia jadi imam itu panjangnya luar biasa ya Rasulullah. Ya. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, qala fama ra'aitu an-nabiyya ghadiba fi mau'izatin qat asyadda mimma ghadiba yauma idzin. Maka aku tidak pernah melihat Nabi yang mulia marah, ya, dalam memberikan nasihat melebihi marahnya Nabi pada hari itu. yakni memberikan nasihat kepada para imam agar jangan sampai membuat kaum muslimin lari dari masjid, takut pergi ke masjid. Jangan sampai ada makmum yang putar balik dari masjid gara-gara lihat imamnya. Aduh, imamnya fulan gak jadi deh. Ya karena takut sama apa? Sama imam. Maka Nabi marah, kata Abu Mas'ud.
ya tatkala disampaikan kepada beliau ada orang yang menjadi sebab kaum muslimin terlambat datang ke masjid, ya saking dia lamanya salat berjamaah. Faqala, maka Nabi yang mulia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, siapa di antara kalian yang menjadi imam bagi manusia, hendaknya dia ringankan salatnya. Hendaknya dia ringankan salatnya. Fa inna min waraihil kabira was-saghira wa dzal hajah. Karena di antara makmum, ya itu ada orang yang sudah lanjut usia, fisiknya enggak kuat lama berdiri. Ada anak kecil, ya ada orang yang memiliki hajat kebutuhan. Ya maka jangan dia menjadi sebab manusia lari dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, atau dua hadis yang mulia ini, mengajarkan kepada kita tentang fikih salat berjamaah. Dan hendaknya seorang imam itu orang yang faqih dalam memimpin salat berjamaah. Ya. Dan di antara bentuk kefakihan imam adalah melihat kondisi apa? Makmum. Ya. Dan hukum asalnya salat berjamaah itu diringankan. Ya, diringankan. Ya. Tidak dipanjangkan sehingga memberatkan. Maka diringankan. Ya. Kecuali kata para ulama, kalau kita salat ya di belakang sebagian jamaah, ya, yang kita lihat memang mereka sudah terbiasa dengan apa? Salat yang panjang. Dan gak ada masalah bagi mereka, gak banyak jamaahnya. Kita lihat apa fisiknya kuat-kuat. Ya, maka boleh kita panjangkan. Kalau memang kondisinya memungkinkan. Tapi hukum asalnya, tatkala kita menjadi imam di tengah-tengah kaum muslimin, maka jangan kita memperberat kaum muslimin dalam salat berjamaah. Ya. Karena dikhawatirkan apa? Menjadi sebab mereka lari dari masjid. Menjadi sebab mereka apa? Yakni berat untuk mendatangi salat berjamaah. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk ya bersikap rahmat kepada kaum muslimin. Di dalam salat berjamaah hendaknya kita ya memperhatikan kondisi makmum yang ikut berjamaah di dalam salat kita. Nah, wallahu taala alam, ya ini yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini, jamaah yang Allah muliakan. Sepertinya hari ini nggak ada tanya jawab ya. Yang pertama, ya waktu sudah 11:30 lewat. Yang kedua, suara juga sudah hampir habis. Ya 2 jam teriak-teriak jamaah. Ya mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Ya. Kalau Allah pertemukan kita di pertemuan berikutnya, insyaallah kita berikan kesempatan bersoal jawab. Biidznillah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya. Allah jadikan sebagai ya, ilmu yang mubarak, yang nafi', dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak diberkahi dan tidak bermanfaat. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.